Itu saya rasa bahwa saya punya kelebihan di bidang pemberdayaan masyarakat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita di sini. Dan informasi ini merupakan tayangan perdana, konten perdana kita di PT atau Voice Talent. Baik, untuk teman-teman yang lagi lihat kita di saat ini, bersama saya ada narasumber yang bakal kita bertanya mengenai reflection atau cerita kilas balik dari sejak kapan beliau ini berkarir di dunia mana saja. Dan saya perkenalkan dulu, ini biasa kita menyebutnya dengan Om Luki. Ya, betul. Mungkin menyapa dulu Om Luki, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kalau nama saya punya dua nama Ya. Nama asli Rizal Kaniu, tapi saya akan dipanggil Luki, Om Luki. Om Luki, lebih familiar ya. Lebih familiar. Tapi terserah mau panggil Rizal atau mau panggil Luki. Saya oke saja. Cuma lebih bagus kalau dipanggil makan. Oke. Seperti yang baru saja. Ya, seperti yang tadi. Saya tidak tawar-tawar langsung oke ya. Oke, kita langsung saja ya. Silakan. Kita mau tanya nih. Saya Yusira mewakili teman-teman yang tergabung di Voice Talent ya. Om Luki bisa cerita sedikit aja, mungkin lebih banyak juga sebenarnya. Karirnya yang awal-awal itu mulai kapan, tahun berapa, dan itu di mana? Ya, sebenarnya kalau mau jujur soal karir, sebagai seorang pemberdaya masyarakat, sebenarnya ini merupakan bagian dari kepribadian saya yang saya rasa muncul itu sekitar tahun-tahun 90-an. Tahun 90-an. Iya, masuk baru. Itu saya rasa bahwa saya punya kelebihan di bidang pemberdayaan masyarakat. Oke. Tahun 95 sudah mulai bergabung dengan salah satu LSM internasional untuk program pemberdayaan air bersih, di mana kita datang ke desa, hidup desa bersama-sama masyarakat desa. Berarti melihat kita lokal. Ya, lama-lama saya lihat ternyata asik juga kerja-kerja di lapangan seperti ini yang terbawa. Itu tahun 90-an. 95 ya. 95. Itu kalau boleh tahu itu bagaimana bisa Om Luki bisa tergabung di salah satu LSM Ya, sebagai petugas lapangan gitu. Kalau dikatakan kalau posisi saya di LSM itu sebagai field officer gitu. Memang orang di lapangan. Itu berapa lama? Itu sejak itu saya sudah tugas di 96 tepatnya ya. 95 saya sudah bergabung dengan teman-teman LSM di Palu. Kita buat LSM pemberdayaan. Lalu 96 saya sudah bergabung dengan salah satu LSM internasional yang berkiprah di Palu. Itu sekitar Kanada ya. Kanada, tapi berubah nama menjadi Care Indonesia. Jadi kita mendampingi program air bersih dan sanitasi desa. Jadi lebih terasa banyak hidup saya di desa, menjadi belajar dari masyarakat. Tapi kalau yang saya dengar mungkin itu sebelum kerja di LSM itu sempat juga di salah satu radio di Kampus. Ya, kalau berbicara radio sebenarnya itu sebelum saya jadi seorang pemberdaya, itu waktu masih remaja. Dulu kan ada dulu belum ada yang seperti zaman sekarang. Dulu itu dunia kita di dunia remaja tahun 80-an itu kalau bukan broadcast, berita Roger kayak gitu ya. Dan broadcast itu radio amatir. Nah kita di Palu kan buat
studio dengan radio yang pakai antena jemuran itu yuk. Nah, antena jemuran. Asik ya. Nah, waktu itu masih remaja sekali. Iya. Kita siaran-siaran pakai pemancar 1 tabung, pakai antena jemuran, kesediri. Akhirnya bisa. Hanya bisa. Kalau saya jujur, justru saya terlatih berbicara di dunia broadcast ini. Ternyata di dunia broadcast itu sangat berguna di LSM. Ya, setelah saya masuk ke dunia pemberdayaan, saya jadi tidak canggung bicara. Apalagi kita kalau di dunia pemberdayaan kan selalu rapat bersama masyarakat, dengan tokoh masyarakat, dengan orang-orang yang lebih tua, sosialisasi seperti ini. Orang-orang yang bisa seusia orang tua kita. Jadi teman-teman yang sampai saat ini ataupun kemarin pernah jadi penyiar atau tetap jadi penyiar, itu salah satu modal besar itu. besar untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Iya, karena apalagi untuk jadi sales, orang pintar ngomong. Berarti speakingnya harus Speaking harus bagus. Nah, di dunia pemberdayaan, di samping kita harus belajar, kita harus bisa bicara. Di dunia pemberdayaan itu kan, bagaimana gitu? Kalau ada musyawarah desa, kalau tidak tahu berbicara, yuk. Nah, berarti kita harus terlatih. pakai ya, SDM-nya harus bagus. Harus ya. Nah, berapa lama sih bergelut di LSM Poso itu? Sebelum di Poso saya tugas di Palu. Pertama Palu. kali saya di Kecamatan Banawa. Waktu itu Sulawesi Tengah masih 4 kabupaten. Kabupaten Donggala itu masih berkedudukan ibu kotanya di Palu. Saya tugas di Kecamatan Banawa. Lalu saya pindah di Kecamatan Palas. Dulu Kecamatan Palasa itu apa? Saya lupa sekarang. Di Palasa Tangki, daerah Palasa, Pantai Timur. Lalu setelah itu saya tugas lagi Itu di tahun berapa itu? Kan katanya kan LSM 95. 96 efektifnya. Sampai tahun 99, 3 tahun saya sempat ke mana? Toli Utara sekarang, perbatasan dengan Buol. Waktu itu belum pisah antara Buol dan Toli. Tahun 99 saya masih berkecimpung di situ, lalu saya dapat tawaran ke Jawa Timur. 99 sampai tahun 2001 kembali ke Sulawesi. 2001 masuklah Poso, Pica Poso kan 2021. Terus kenapa bisa sampai ke Ampana atau di Nauna? Iya, karena Masih sempat kerja dulu di Poso? di Poso kita kerja sebagai pekerja lapangan juga, pemberdayaan masyarakat. Kita masuk di program emergensi konflik Poso, lalu program recovery itu lebih pada bagaimana masyarakat yang pulang ke kampungnya. Kita adakan program-program bidang pertanian, bidang apa. Lama kelamaan teman-teman tahu bahwa saya ini orang pernah di radio, ya mereka buat radio, panggil saya. Setelah itu di Ampana ternyata ada teman juga yang kaget jalan-jalan ke Ampana. Maka lahirlah Radio Gandaria itu yang kita desain. Tapi dari awal dari tadi memiliki sharing tentang pengalaman kerja maupun yang kayaknya lebih banyak tantangan dibanding Kevin, atau memang suka dengan tantangan? Tantangannya berat sebagai seorang pemberdaya itu, karena yang kita rubah itu kita harus belajar di masyarakat. Banyak program-program bantuan yang kita berharap tidak memperburuk keadaan. Oh iya. Jadi kita harus belajar mengassessment apa kebutuhan mereka, apa yang mereka butuhkan. Itu tantangannya seperti itu. Jangan sampai program-program itu menjadi mubazir. Harus jalan ya. Berarti kalau kita ke desa-desa atau ke kampung-kampung, berarti kita harus anti lokasi dulu untuk mencari karakter atau budaya setiap kampung. Tidak, kita kan kalau dalam penempatan kita juga akan belajar di masyarakat. Tapi yang jelas kalau untuk kebutuhan program itu namanya kita adakan semacam need assessment, kita assessment kebutuhan mereka. Nah itu ya, kita bisa tahu program ini yang mereka butuhkan. Berarti di Palu Poso itu selesai, maksudnya batasnya sampai 2021 terus pindah lagi ke Ampana. 2021 lama saya di Poso, Lama. sangat lama karena program-program itu di Poso sudah pindah bukan lagi di LSM Care Internasional tapi sudah CWS Indonesia.
LSM internasional lagi yang saya punya rumah baru gitu, jadi LSM internasional juga. Lalu sampai tahun berapa ya, 2014 kan. 2014 ya. Dari sekian lama kerja di masyarakat itu, yang paling berkesan di daerah mana? Sebenarnya yang paling berkesan Poso. Pertama, karakter zona atau apa? iya, karakter masyarakat bencana. Bencananya ada bencana alam, bencana non alam. Poso termasuk bencana non alam. Kalau bencana alam seperti banjir, meletus, tsunami, gempa, itu psikologis masyarakatnya beda dengan yang bencana kemanusiaan kayak Poso. Bedanya di mana? Emosional. Jadi traumanya juga. Iya, trauma. Sehingga ada program-program psikososial untuk daerah-daerah beda, sangat beda. Kalau program di Poso dengan apa yang bencana non alam, termasuk bencana non alam sih ya, nah itu konflik. Menumbuhkan percaya diri masyarakat. Ya, juga. bagaimana masyarakat akhirnya jadi terkotak antara Muslim dan Kristen gitu kan? Ada kampung seperti Lombogian yang akhirnya sudah jadi berjarak, atau beberapa masyarakat yang dari Nasrani yang ada di Kalimantan sudah tidak bisa pulang, yang ada di Indonesia tidak bisa pulang. Bagaimana mereka Tantangan ya. tantangan kita di pos pesisir pun begitu, di daerah Pamona, daerah Napu, bahkan susah kita, jadi kita jadi terkotak-kotak gitu. Ini konflik kemanusiaan, tapi itu cerita lalu itu. Dan kalau sekarang sudah Alhamdulillah sudah. ya, alhamdulillah sudah. Nah di Tojonono mulai kapan? Tojonono 2015 sebenarnya, cuma karena ide ada teman katanya mau bangun radio, minta bantuan karena kita waktu saya desain satu radio di mana di Poso, lalu saya bilang begini, kalau cuma radio hiburan biarlah kepada adik saya, kan kita sudah tua-tua. Saya inginkan radio itu radio informasi, bukan cuma hiburan. Ada edukasi di dalam. Ada edukasi di dalam. Jadi kita ada siaran talk show, undang Pemda, undang pemerintah, sebelum kita berbicara studi. Nah ini dicium oleh teman yang Pan, bagaimana kalau desain radio Pan? Tahun 2014 kita bantu untuk desain radio dari apa? Sehingga mulai kita belajar menjadi radio berita. Alhamdulillah kita diterima oleh Pemda untuk kerjasama. Tapi sayang tahun 2015 Karena COVID mungkin. ya, COVID ya? tidak, COVID kan belum ada. 2015 kan saya ikut lagi kompetisi untuk jadi tenaga ahli di programnya Kementerian Desa. Saya akhirnya berhasil tembus. Akhirnya saya sudah tidak lagi kampanye. Nah teman-teman yang berkecimpung yang kita latih untuk jadi itu yang mengelola radio itu terus. Akhirnya saya lebih konsentrasi pada program yang sekarang yang ada di Kementerian Desa P3MD, namanya program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dikenal dengan dana desa itu. Dari 2015 sampai 2022 ini sudah ada 4 kabupaten tugas di Morowali Utara, tugas di Poso, tugas di Bangkok. Nah ini yang lama ini dari mulai 4 tahun lebih baru tiba-tiba SK per Januari dipindahkan ke Kabupaten Tojonono. Nah ketemu lagi sama teman-teman. Kita bisa ketemu. Om Luki, bagaimana cara itu kan dari cerita Om Luki tadi kan kerjanya itu di desa-desa yang pembahasan langsung berkaitan dengan masyarakat tidak beda. Gimana caranya untuk membagi waktu dengan keluarga? Ada dengan gimana? Iya, karena Tiba-tiba harus pindah lagi. iya karena waktu kalau kayak lalu kan anak-anak masih kecil, jadi anak-anak tetap saya yang tidak terus. Nanti anak-anak sudah besar ya, mereka sendiri ya, saya dari keluarga sudah besar, sudah besar. Tapi memang menjadi seorang pemberdaya khusus untuk program-program pemberdayaan di desa memang harus lebih banyak di desa. Mau tidak mau banyak meninggalkan keluarga. Ya. Ibunya gimana? Harus siap ditinggal? Iya, kalau sudah sekarang sudah ikut anak-anak sudah besar semua. Jadi sekarang udah didampingi ya? Sudah didampingi. Biasanya jadi pendamping ke masyarakat, sekarang didampingi. Iya. Nah memang saat sekarang di posisi sebagai
tenaga ahli ini saya istilahnya lebih banyak di kabupaten. Oke, terakhir apa harapan Om Luki sebagai yang selalu berpikir di masyarakat untuk melihat tantangan di zaman sekarang berkaitan juga dengan informasi dan teknologi? Tapi yang jelas bahwa untuk masyarakat saya sangat mengharapkan dalam konteks membangun khusus membangun desa, jadikan musyawarah sebagai pondasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan di desa. Jangan ambil tanpa musyawarah. Ya. Oke, teman-teman semua, kayaknya seperti itu perbincangan kita di Ya, kurang lebih. Makasih. kali ini bersama dengan Om Luki. Mudah-mudahan Om Luki ke depan makin sukses, Ya, amin. tetap sehat, Amin. dan juga terus berkarya dengan masyarakat. Dan bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwa siapapun kalian ataupun kita yang bergelut di masyarakat itu adalah suatu pekerjaan yang juga dedikasi kita ya. Ya, Karena kita dari masyarakat untuk masyarakat dan juga kembali ke masyarakat lagi. ya. Jadi itu generasi muda yang selalu berada di desa, di kampung untuk berkarya, jangan patah semangat karena kita terus berkarya bisa dibandingkan dengan daerah. Ya. Oke. Terima kasih, saya Yudhistira. Saya Rizal atau Om Luki. Oke. Kita pamit saja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sampai jumpa.